Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 9C yang saya banggakan, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat semua. Kemudian untuk saat ini yang bergabung 11 siswa, ya Ustaz, mulai apa adanya aja ya, enggak apa-apa ya. 11 siswa, kemudian yang lainnya segera menyusul. Kita awali Mas belajar kita dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Ranyan, Mas Rafazia, Mas Arya, terus siapa ini punya ini? Mas Alfredo yang sudah menghidupkan kameranya. Yang lainnya mohon untuk dihidupkan. Ustaz memastikan yang gabung di Zoom ini ada orangnya ya. Oke, Ustaz ini pakai 2 akun ya karena kamera laptop tidak bisa muncul lagi, tidak tahu. Kemarin sudah bisa muncul, ini tidak bisa lagi. Nah ini Ustaz pakai 2 akun, satu pakai laptop, satu pakai HP. Untuk pembelajaran kali ini Mas, kita akan melanjutkan di subbab kedua, bagian pertama. Subbab kedua bagian pertama tentang bentuk akar. Oke. Ada yang sudah download materinya di GCR? Halo? Yang sudah coba tuliskan angka 1 Mas. Oke Mas. Ini sudah dari siapa yang tuliskan? Oke Mas Rafa sudah? Mas Ranyan? 2 orang loh, 3 orang. Yang lainnya belum download. Oke. Mas Arkan sudah. Oke, terima kasih. Oke, nanti yang lainnya yang belum download silakan di-download. Ini mohon maaf Ustaz nggak pakai headset. Ya, headsetnya ketinggalan, mungkin suara dari luar masuk ya. Mohon maaf. Oke, update saat ini 17 siswa dari 33, kurang 16 oke ya. Oke, tanggung sendiri ya yang udah tepat waktu. Oke, nanti mungkin sampai jam 10 lebih sedikit kita membahas setengah materi. Setelah itu nanti latihan 5 soal dari materi yang kita bahas. Plus nanti terakhir kalian mengerjakan penilaian keterampilan. Ya, untuk penilaian keterampilan insya Allah cepat ya. Mungkin 10 sampai 15 menit selesai. Ya. Yang penting jangan ditunda-tunda. Pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin mohon untuk dihindari ya, menunda-menunda. Karena untuk penilaian keterampilan harus dikerjakan di jam KPM ya, selesai. Ini Ustaz sudah mencoba di 9A. Itu juga bisa. Kurang 2 orang mungkin ya yang belum mengumpulkan karena mungkin nggak ikut. 9F 3 kalau nggak salah. 9 Do tadi Ustaz belum cek ulang ya, terakhir dari 19 dari 33. Insya Allah bisa Mas dikerjakan di jam KP selesai insya Allah. Oke. Ustaz sharekan materinya. Ya, kita akan bahas. Oke, Mas kok. Nah, udah. Oke, bentar ya. Ini sampai nunggu yang lainnya. Ustaz bukakan materinya. Jadi kemarin kita pelajari di bilangan pangkat ya. Dan Ustaz kemarin sudah sempat mengenalkan tentang akar. Nah, khusus kali ini kita membahas tentang bentuk akar. Nah, antara bentuk akar dan pangkat ini saling 2 arah Mas. Ya, artinya bilangan pangkat bisa jadi bentuk akar, ya, yang terutama yang perpangkatannya pangkatan pecahan ya. Buat Mbak Ayu, tangan jenengan, garwane Pak Andi. Oh, nggih. Siap. Nggih, siap. Dan bilangan bentuk akar bisa juga menjadi bilangan pangkat. Nah, kemarin sudah Ustaz kenalkan itu. Oke.
Sambil nunggu. Nah, terkait bentuk akar, ini sebenarnya kan nggih, Bu. Hanya pernah kalian jumpai lah insya Allah ya, bentuk akar itu pernah kalian jumpai di SD mungkin, atau kalian ketika belajar IPA ya, ataupun kemarin di kelas 8 pernah menjumpai bentuk akar. Nah, di kelas 9 ini khusus kita akan mempelajari bentuk akar. Belum keluar. 21 saat ini yang sudah bergabung. Yang belum presensi silakan presensi ya. Oke, mudah-mudahan sudah keluar di layar kalian. Ya, bentuk akar. Oke. Silakan konsentrasi ya. Perhatikan yang Ustaz sampaikan. Silakan nanti bertanya jika yang perlu ditanyakan. Oke. Bentuk akar. Nah, apa sih bentuk akar? Nah, bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional. Ya. Nah, nanti kalian ketika belajar lebih lanjut, apalagi yang nanti kuliah di matematika atau matematika murni atau pendidikan matematika, nanti mengenal bilangan-bilangan, Mas. Ya. Salah satunya bilangan real. Nanti bilangan real terbagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Ya, nanti kalian bisa cek ataupun cari di internet tentang pengertian bilangan real apa, itu ada. Ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang salah satunya bisa dibentuk menjadi bentuk pecahan. Ya, nanti ada bilangan rasional dan irasional. Rasional misalkan angka 2, angka 23, minus 125 atau minus apa minus maksudnya 125 per 39 atau 39 per 40 itu termasuk bilangan rasional ya, bilangan rasional. Nanti ada bilangan irasional, nanti kalian kenal juga. Nah, ini pengetahuan di awal. Nah, selanjutnya kita harus bisa membedakan bilangan yang merupakan bentuk akar dan bukan bentuk akar, Mas. Oke. Pertama, Ustadz kenalkan dulu tentang bentuk yang bukan akar. Ya, contohnya adalah akar 4, Mas. Ini bacanya ini akar 4, tapi bukan bentuk akar yang sesungguhnya. Ya, karena ini bisa kita ketahui langsung akar 4 ini adalah 2. Terus ini akar 36 6. Nah, 6 ini ya. Nah, terus akar misalkan akar berapa lagi? Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Ya, akar 9 berapa, Mas? 3, betul. Dan seterusnya ya. Pokoknya yang merupakan ini, Mas, hasil kuadratnya dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya, sampai bilangan tak terhingga. Ini ya. Jadi kalau misalkan bisa langsung misalkan akar dari 81. Nah, ini kan bisa langsung keluar ya. Akar 81 adalah 9 ya. Ini bukan bentuk rasional atau bukan bentuk akar yang sesungguhnya. Nah, yang akan kita pelajari nanti ya, ini tetap kita nanti gunakan ya, bukan akar itu nanti kita gunakan. Nah, yang kita pelajari ini bentuk akar ya. Akar 2 ini tidak bisa langsung ketemu akar nilainya berapa, Mas. Terus akar 3 tidak bisa langsung. Akar 5, akar 7, akar 10, akar 11, akar 13 dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh bentuk akar. Banyak di sini, Mas. Akar misalkan 101. Nah, ini bentuk akar karena tidak bisa langsung. Lalu Ustaz, gimana untuk menentukan nilainya? Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan kalkulator jelas. Kedua, ada tabel biasanya. Ketiga, ketika Ustaz dulu SMP seperti kalian itu dikasih di buku itu ya, diberikan cara menentukan nilainya ya secara pendekatan, itu ada rumusnya. Jadi di sini sekarang ini Ustaz buka buku-buku sepertinya tidak dibahas lagi. Ya, mungkin ini langsung pakai kalkulator nilainya udah ketemu ya berapa. Jadi ya. Nah, nanti akan kita pelajari dua ini, akar yang sesungguhnya atau yang yang akar atau yang bukan akar. Nanti kita gunakan dua-duanya. Ya, ini pengertian di awal. Oke, lanjut ya. Saya hapus.
Oke, kalau misalkan mau screenshot, boleh screenshot. Terus, nah, mari perhatikan contoh berikut ini, Mas. Bilangan yang merupakan bentuk akar adalah, oke, kita cek aja satu-satu, misalkan ya. Ini akar 36, bisa langsung ketemu akar 36? Bisa 6. Bisa. Oke, akar 2-nya? 5. Bisa. 5. Bisa langsung. Akar 8? Tidak bisa. Nggak bisa. Akar 1? Bisa. 1. 1. Berarti jawabannya adalah C. C. Ya, ini adalah contoh bentuk akar 8. Berapa sih ini? Nanti kita bisa menyederhanakan bentuk ini, Mas ya. Di belakang nanti ya. Kita merubah bentuk akar 8 itu bisa dicari bentuk yang lainnya seperti apa, itu bisa nanti. Ya, di belakang. Oke, yang mau screenshot silakan 1 2 3 4 5. Oke. Bisa terus. Nah, sekarang sifat-sifat pada bentuk akar, Mas. Kemarin kita di bilangan pangkat juga sama ya, menggunakan beberapa sifat, perkalian, pembagian, pemangkatan, pengurangan, pengurangan tidak ada ya, pembagian ya, atau perkalian yang dipangkatkan, ya, pembagian dipangkatkan. Ya. Nah, khusus di bentuk akar ini, Mas, itu sama, Mas, ya, ininya ya, operasi-operasi yang berlaku. Samanya di sini maksudnya ada perkalian, ada penjumlahan, ya, pembagian. Nah, sekarang ini kita sifat penjumlahan dan pengurangan di sini. Nah, syaratnya adalah kalau kemarin dipangkat itu harus basisnya sama, Mas. Basisnya sama. Nah, kalau di bentuk akar, itu yang harus sama adalah bentuk akarnya. Ini akar 5, ini akar 5 nanti ya. Ini akar C, akar C. Maka A akar C ditambah B akar C, kita tinggal menjumlahkan yang A sama B-nya aja, Mas. A plus B dalam kurung akar C. Ya, karena akarnya sudah sama. Demikian juga untuk pengurangan, ya. Untuk pengurangan ada akar C, ada akarnya juga. Maka kita tinggal mengurangkan angka yang di depannya. Ini A min B akar C. Gitu ya. Itu adalah salah satu rumus yang akan kita gunakan nanti. Nah, contohnya di sini sederhanakanlah bentuk berikut ini. Ya, yang A, 2 akar A ditambah 3 akar 2. Ya, maaf ya, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, di sini kita perhatikan, Mas. Ya. Di sini ada akar 2, di sini juga ada akar 2. Ya, akar 2 ada akar 2. Nanti akarnya sama. Maka kita kumpulkan yang di depannya aja, Mas. Ya, 2 ditambah, karena ini tambah 3. 2 tambah 3, 5 akar 2. Nah, gampang toh untuk penjumlahan. Ya, asalkan akarnya sama, berarti kita tinggal mengoperasikan bilangan bulatnya atau bilangan di depan akarnya. Nah, contoh yang kedua, 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Ini sudah sama akarnya, di sini akar 3, di sini akar 3. Berarti sejenis, Mas. Jadi boleh dioperasikan. Jadi tinggal kita perhatikan angka yang di depannya, yaitu 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 akar 3. Nah, di sini akar 3 kenapa? Karena di sini juga akar 3 yang sedang dibicarakan. Gampang toh? Gampang. Oke. Contoh selanjutnya. Nih, 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 min 4 akar 5. Nah, basisnya. Akarnya sudah sama, Mas. Akar 5, akar 5, akar 5. Berarti kita cukup menjumlahkan, mengurangkan 2 tambah 3, 5 kurangi 4, 1 akar 5. Lazimnya ditulis akar 5 saja. Ya, 1 akar 5 lazimnya ditulis sebagai akar 5. Mohon maaf, Ustaz, tak nutup pintu dulu ya, biar suaranya nggak masuk. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang D, ini ya, 4 akar 7 min 3 akar 7 plus 2 akar 7. Di sini akarnya sudah sama, Mas. Ya, akar 7, akar 7, akar 7. Sudah sejenis, gampang. Jadi tinggal menjumlahkan sama mengurangkan angka-angka yang di sini. 4 kurangi 3, 4 kurangi 3, 1 tambah 2, 3. Ya. Di sini harusnya plus 1. Ya, ini plus 1 tambah 2. Harusnya di sini 3 akar 7.
Nah, gampang toh? Penjumlahan, pengurangan, gampang. Oke, ini bentuk akar di awal, Mas. Oke. Hapus. Nah. Sekarang sifat perkalian dan pembagian bentuk akar, Mas. Ini harus kalian benar-benar pahami biar nanti ketemu soal-soal seperti ini kalian tinggal tas. Dan ini langsung kalian gunakan nanti ketika kalian di tingkat-tingkat selanjutnya ketemu bentuk akar, kalian pakai sifat-sifat seperti ini. Oke, akar A dikalikan akar B itu sama artinya dengan akar A kali B. Ini berlaku dua arah ya Mas ya. Berlaku dua arah maksudnya apa? Ya, seperti yang Ustaz kemarin sampaikan. Ya, ini contohnya misalkan di sini akar 2 kali akar 3 Mas. Ya, akar 2 kalikan akar 3. Nah, ini berapa? Ini sama artinya dengan apa? 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Akar 6 ya. Jadi gampang ini. Pada perkalian bentuk akar berarti kayak ngitung biasa Mas, perkalian biasa. Ini ya. Nah. Terus maaf ini. Kalau tadi Ustaz bilang kan dua arah ya. Circle-nya Ustaz hilang. Halo? Kenapa Ustaz? Di saya ada itu. Saya ada Ustaz. Hah? Masih Di ada. saya muncul. Oh, Masih ada, masih ada. Masih ada Ustaz. Ya, saya lanjutkan. Dan ini berlaku dua arah maksudnya apa? Jadi kalau misalkan Ustadz punya akar 6, ya, ini boleh Ustadz pecah menjadi perkalian 2 kali akar 3. Sesuai dengan keperluan nanti Mas di lapangan. Boleh dipecah, boleh tidak. Ini ya, ini berlaku dua arah. Akar 2 kalikan akar 3 itu akar 6. Ya. Akar 6 itu kita dapatkan atau kita pecah menjadi akar 2 kalikan akar 3. Ini dua arah maksudnya. Terus yang ini akar A per akar B itu sama dengan kita mencari akar A per B. Contohnya, misalkan ya, ini Ustaz punya akar 6 dibagi akar 3. Ini sama artinya kita mencari apa? Akar 6 bagi 3. Nah, jadi 1 ya. Ini sama dengan akar 2. Nah, kalau sudah terampil ini ya akar 6 bagi akar 3 itu akar 2. Ya, karena sesuai dengan pembagian biasa. Selanjutnya untuk akar C kalikan akar C itu hasilnya adalah C, Mas. Ini paling gampang ini ya. Jadi istilahnya gini, Mas. Kalau pakai angka ya, akar 2 kali akar 2. Ini kan sama. Perkalian dengan akar perkalian sama. Maka hasilnya adalah akar, ini akar 4-nya saya tuliskan. Ya, akar 4 berarti kan ini kembali ke rumus pertama. Sama dengan 2. Nah, artinya langsung aja. Akar 2 kalikan akar 2, ya 2. Akar 3 kalikan akar 3, ya 3. Akar 25 kalikan akar 25, ya 25. Akar 100 kalikan akar 100, ya 100. Akar A kalikan akar A, ya A. Gitu ya. Kalau perkalian akar yang sama, itu pasti menghasilkan bentuk tanpa akar. Gitu ya. Gampang. Yang sering dilakukan siswa nanti seperti ini, Mas. Ya, misalkan ketemu akar 11 ya, kalikan akar 11. Nah, biasanya siswa itu menghitung akar 11 kali 11 berapa toh? Akar 121. Nah, misalkan gini, Mas. Biasanya yang sering melakukan siswa ini. Padahal kita cukup menuliskan akar 11 kali akar 11 berapa? Ya, 11. Nah, ini biasanya yang dilakukan siswa seperti ini. Hanya cuma nanti kalau sudah paham langsung bisa. Ya. Terus perkalian yang model keempat itu ya, A akar C dikalikan B akar D. Maka kita mengalikan yang A dengan B-nya, artinya yang di depan akar, terus kalikan akar C kalikan akar D. Ya, jadi di D kalikan D. Contohnya ya misalkan ini ya, sebenarnya di belakang ada, ini di belakang aja ya. Oke, yang mau screenshot, silakan. Oke, sudah ya. Saya hapus. Nah, ini sekarang latihan soal. Nah, nanti yang sering kita jumpai di sini, Mas, merubah atau menyederhanakan bentuk akar. Di sini adalah kita akan mencari bentuk akar 72.
ke bentuk akar yang sederhana. Maka kita harus merubah 72 itu perkalian berapa, di mana salah satunya itu harus bisa langsung keluar, Mas. Ini, Mas. Ini akar 36 berapa? 6. Akar 2 yang bisa keluar enggak? Ya udah berarti 6 akar 2. Jadi akar 72 adalah 6 akar 2. Ustaz, ini kok ya bisa 9 kali 8, Ustaz? Ya boleh. 9 kali 8 misalkan. Ya boleh. Ini 3 akar 8, Ustaz. Ya, akar 9 kan 3 akar 8. Oh, ternyata 8 ini masih bisa dirubah lagi, Mas. Ya, dirubah lagi. Ini jadi berapa? Ini adalah 3 kali. Nah, ini kan jadinya panjang. 4 kali 2. Nah, sekarang berarti apa? 3 kali. Akar 4-nya berapa? 2. Akar 4 2, sisa akar 2-nya tidak bisa keluar. Ya udah. 2 kali 3 6 akar 2. Nah, ini cara yang lainnya boleh. Tapi Ustaz sarankan carilah angka yang bisa langsung keluar pangkatnya. Ya, contoh lain Ustaz punya misalkan berapa ya? Akar 27, Mas. Misalkan ini ya, Ustaz punya akar 27. Nah, akar 27 itu berapa yang bisa kita pilih angkanya? Ya 9 kali 3. Nah, baru bisa kita ambil ini. Akar 9 berapa? 3. Ini 3 akar 3. Nah, lagi misalkan ya, Ustaz punya misalkan akar 50, Mas. Nah, ini akar 50 enggak bisa langsung keluar. Berarti ini adalah kita rubah dulu menjadi perkalian berapa? 25 kali 2. 25 kali 2. Ini 25 kali 2. Nah, ini soal. Ini juga soal. Ya, berarti ini ya, merubah akar 50 jadi perkalian 25 kali 2. Nah, 25 akar 25 berapa? 5. 5 akar 2. Oke, selesai. Ya, ini contoh-contoh variasi soalnya nanti ya. Ini merubah bentuk akar. Oke, yang mau screenshot silakan. Oke, saya hapus ya. Lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang tadi sifat keempat, Mas. 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Maka kita kumpulkan 4 sama 5-nya, Mas. Ya, 4 kali 5 di sini. Ya, 4 kali 5. Terus akar 2 kalikan akar 3. Ya udah, 4 kalikan 5 20. Akar 2 kalikan 3 adalah akar 6. Ya udah 20 akar. Gampang toh. Ini yang kita ambil bilangan di depan kalikan dengan bilangan depan, akar dalam akar kalikan dengan dalam akar. Ini ya. Oke, paham? Paham ya? Paham, alhamdulillah. Ya, misalkan lagi Ustaz, misalkan ini Mas, 2 akar 3 ya, dikali misalkan 5 akar 5 misalkan. Jadi ini kita cukup mengalihkan apa? 2 kali 5 ya. Terus dalam kurung ya, di sini ada berapa? Angka 3. Ini 3 kalikan di sini ada angka berapa? 5. Jadi 2 kalikan 5 10. Akar 3 kalikan 5 5 15. 10 akar 15. Gampang toh? Oke, silakan di screenshot. Satu set lagi kayaknya ini. Nah, satu lagi, Mas. Akar 50 ditambah akar 32, Mas. Ini bisa di sini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bisa. Nah, biasanya kalau ketemu model seperti ini, biasanya kalau cuma dua suku seperti ini, Mas, biasanya itu pasti ada akar yang sama atau kita bawa ke akar yang sama. Nah, di sini berarti akar yang sama apa? Ya, ini kita merubah akar 50 dan akar 32. Akar 50 itu berapa? 25 kalikan ya. 50 ya bisa 5 kali 10, Ustaz, boleh. Ya boleh, cuma kan enggak bisa merubah nanti.
Nggak bisa merubah. Karena akar 5 tidak ada, akar 10 tidak ada. Tapi ini kalau dikalikan nanti yang di sini, bisa jadi kalau yang terampil, ya ini enggak bisa deh kalau misalkan langsung. Bisanya ya 25 kalikan 2. Terus 32 itu adalah 16 kali 2. Sekarang yang bisa keluar adalah akar 25 sama akar 16. Akar 25 berapa? 5. Akar 2 yang di sini ini tidak bisa keluar, jadi tetap di akar 2. Ditambah akar 16, 4. Terus akar 2 tidak bisa. Maka di sini ketemu akar 2 dan akar 2. Akar 2 dan akar 2. Sehingga nah ini tinggal menggunakan sifat penjumlahan. Akarnya sama berarti cukup menjumlahkan 5 tambah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Nah, jadinya 9 akar 2. Ini ya. 9 akar 2. Nah, gampang dong? Ada yang mau tanyakan, Mas? Halo. Ini misalkan akar 2 tambah akar 3. Ini hasilnya berapa misalkan ini ya? Ini bisanya ya cari pakai kalkulator bisa ya, atau dengan pendekatan. Kalau misalnya akar 2 tambah akar 5 terus jawabnya akar 5, ini salah besar, Mas. Nggak boleh ini. Beda. Ya. Kalau perkalian boleh, ini akar 2 kalikan akar 3, ini akar 6, ini boleh. Ya. Hanya pada perkalian ini langsung kayak perkalian biasa, tapi yang ini tidak boleh, Mas, penjumlahan terus ini hasilnya jadi penjumlahan dari 2 akar ini, tidak boleh. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nanti di slide selanjutnya kita bahas di hari Senin ya. Hari Senin. Ada yang tanyakan, Mas? Habis ini ada soalnya ya, Ustaz? Ada 5 soal, kalian kerjakan. Paling 15 menit sudah pada selesai. Setelah itu lanjut di apa? Penilaian keterampilan. Nanti Ustaz share-kan soalnya, soal keterampilan itu di GCR. Ya, jadi insya Allah 2 soal ini selesai di hari ini. Gitu ya, dicoba ya. Jadi kalau mencoba itu kerjakan sebisa mungkin, ya. Dicoba, jangan sampai tidak dicoba. Artinya untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian setelah mengikuti pembahasan ini. Gitu ya. Kalau kemarin kita kan bisa sediakan soal terus kita bahas bareng dalam arti Ustaz tunggu. Jadi yang lain ada yang Ustaz yakin nggak nyoba gitu. Makanya Ustaz kasih Google Form biar kalian mencoba. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Insya Allah rencana Ustaz seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Halo. Nggak ada kayaknya, Ustaz, sudah cukup insya Allah. Oke, insya Allah sudah cukup ya. Silakan dibuka kameranya, Ustaz, screenshot dibuka. Mas Amar, Hasidan, Mas Askar, Al-Afan, Mas Galang, Sari Jundi, hidupkan kameranya. Mas Askar, mana Mas Askar? Oke, terima kasih. Besok-besok ini ya, dihidupkan kameranya sama ini, berpeci. Ya, berpeci. Mana Mas Galang ini? Oke, bentar ya, saya screenshot dulu. Oke, sekali lagi. Yang belum presensi ya. Nanti kalau tidak presensi, tidak ke data, kalian dianggap tidak ikut pelajaran. Oke, terima kasih Mas. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ketika mengerjakan kalian mau tanya ke Ustadz, boleh. Kalau misalkan pas bingung, yang penting bukan tanya jawaban, tapi tanya kebingungan kalian di mana, nanti Ustadz bantu coba. Ini ya. Setelah ini Ustadz sharekan link soal latihan 5 soal, dan nanti Ustadz kabarkan kalau Ustadz sudah upload ini ya soal keterampilan. Oke Mas, kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah nanti Ustadz di akhir-akhir jam 2 Ustadz rekap jumlah yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Oke ya, artinya nanti terlihat yang sudah, berarti sisanya yang belum. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke grup ya. Ustadz matikan.